Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur Hayati, pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini kita akan membahas lagi mengenai buku ajar. Jadi dalam podcast kita kali ini kita akan melakukan bedah buku dari dosen-dosen kami, yaitu para dosen-dosen Umsida yang tentunya kemudian memiliki profesionalitas yang tinggi. Di sini bersama saya Pak Mul. Monggo Bapak silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Mulyadi STMT, dosen tetap di program studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dalam acara podcast kali ini. Di sini kita akan membahas buku Anda yang berjudul Pemrograman CNC. Kalau boleh tahu untuk buku kali ini latar belakangnya apa ya Pak untuk membuat Anda kenapa temanya itu CNC? Baik, terima kasih. Mungkin gini ya, dalam membuat suatu tentunya itu yang melatar belakangi seperti itu. Kalau yang terkait dengan buku pemrograman CNC ini memang dikhususkan untuk mahasiswa teknik mesin di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tentunya buku ini buku CNC itu sebenarnya banyak di luaran itu. Jadi saya mencoba mengemas jadi dalam suatu buku tersebut yang bisa nantinya digunakan kalau dia siapapun yang belajar di buku itu untuk bekerja. Jadi tidak terbatas di mahasiswa saja sebenarnya. Jadi bisa di kaum pekerja pun bisa, asalkan mereka itu bekerja di manufaktur, kemudian bidangnya di mesin CNC seperti itu. Oke, jadi begitu latar belakangnya ya, kenapa kemudian buku ini dibuat. Kak boleh tahu posisi CNC sendiri ini dalam dunia industri seperti apa sih? Apa urgensinya? Iya, jadi gini, di industri tentunya dalam membuat suatu produk itu dituntut untuk cepat gitu ya. Jadi cepat selesai, kemudian hasilnya itu presisi, terus bisa bikin banyak seperti itu. Jadi kalau mesin konvensional itu tentunya untuk bikinnya itu memerlukan waktu yang cukup lama seperti itu. Jadi dengan hadirnya CNC itu semuanya itu bisa dikendalikan secara otomatis seperti itu. Jadi katakanlah membuat spare part poros seperti itu. Jadi kalau poros itu kalau di manufaktur itu dibuat di mesin bubut, kemudian kalau tanpa CNC tentunya pakai mesin bubut manual seperti itu. Dengan adanya CNC dia itu bisa bisa produksi banyak karena semuanya itu berjalan secara otomatis, baik dengan penggantian benda kerjanya, penggantian toolnya, kemudian cara pengukurannya dan lain sebagainya sampai ke quality controlnya itu kalau terintegrasi seperti itu. Oke. Kemudian kok boleh tahu strategi apa yang Bapak terapkan supaya kemudian mahasiswa ini benar-benar paham Pak dengan materi dari buku ini? Iya, sebenarnya di buku itu ada 4 bab kalau nggak salah, karena buku itu sudah tahun 2017 kalau nggak salah ya. Sudah cukup lama lama banget gitu. Lama wis banget gitu. Okay. Jadi di buku itu yang di bab 1 itu bercerita masalah tentang pemrograman CNC-nya sendiri gitu. Kemudian di bab 2 itu ada tool. Tool itu kalau bahasa mungkin Jawanya mungkin pahat ya seperti itu. Jadi alat untuk potongnya gitu. Tool. Kemudian ada jig and fixture gitu. Terus ada cat cam seperti itu. Jadi itu keempatnya itu saling berkaitan seperti itu, saling menunjang. Kalau salah satunya tidak ada, tentunya tidak maksimal seperti itu. Akhirnya saya pilih menyajikan itu, sehingga katakanlah sebagai pekerja di situ dengan sedikit katakanlah membaca buku itu sedikit banyak sudah ada pencerahan gitu, baik cara memilih toolnya, kemudian cara memprogramnya, kemudian cara di situ tentu ada juga ngecamnya seperti itu.
Jadi sebagai basic dasar saya rasa cukup lah untuk buku itu sebagai pekerja, apalagi di mahasiswa gitu ya. Bisa dikembangkan lagi seperti itu. Berarti cukup sebagai pedoman dalam untuk melakukan pembelajaran CNC lebih lanjut. Iya, betul, tentunya. seperti itu. Maka kemudian saya juga ingin tahu integrasi dari keilmuan untuk pemrograman CNC. Jadi kan pada dasarnya bagaimana kemudian keilmuan ketika kita mempelajari CNC ini, bagaimana kemudian dia bisa terintegrasi antara dunia pendidikan kita dan kemudian dunia manufaktur, Pak. Iya, tentunya itu harus terintegrasi seperti itu. Katakanlah kalau di pembelajaran di universitas gitu, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di industri, ya tentunya kan kalau Jawanya tuh muspo gitu ya, sia-sia, sia-sia seperti itu. Jadi kami mencoba untuk mengintegrasikan itu gitu. Jadi kebutuhan di luar sana itu seperti apa sih? Perkembangan teknologinya itu seperti apa sih, kan seperti itu. Di situ tentunya memang benar ya, sebagai basic dasar semua pemrograman itu ya wis seperti itu gitu. Ada G-code ya, ada M-code, itu memang sebagai dasar. Cuman dengan berkembangnya teknologi, tentunya untuk evolusi dari mesin sendiri itu kan wis macam-macam, untuk kecepatannya dan lain sebagainya, untuk cara memprogramnya dan lain sebagainya seperti itu. Itu dengan melihat itu tentunya di buku itu sudah dikaitkan gitu, disesuaikan seperti itu. Itu kan ada di bab akhir itu yang di 4 kalau nggak salah, itu kan ada CAD/CAM itu. Itu sebagai salah satu contoh. Tentunya di CAD/CAM sendiri itu banyak macamnya juga. Jadi macam-macam aplikasinya itu ada MasterCAM, ada SolidCAM, ada Unigraphic, ada CATIA dan lain sebagainya. Itu sebagai CAD/CAM, untuk CAD/CAM-nya gitu. Tapi masing-masing itu sama seperti itu. Dasarnya itu sama. Tentunya di situ kalau di alur pemrograman itu ya kan ada membaca gambar gitu. Memang basic dasarnya tentunya untuk merancang suatu proses itu harus bisa membaca gambar gitu. Kalau di teknik mesin itu di semester 1 itu sudah diajari. Ada menggambar mesin namanya. Jadi kemudian di semester 2 ada aplikasi komputer manufaktur, itu CAD. Jadi mempelajari untuk softwarenya seperti itu. Jadi berjenjang ya, mulai dari untuk pengetahuan bahan dan lain sebagainya. Semuanya itu saling berkaitan seperti itu. Terus kemudian tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh para pemrogramer yang kemudian ketika mulai dari belajar, tantangannya akan dihadapi, terus kemudian sampai kesalahan-kesalahan yang biasanya mungkin terjadi untuk terutama para pemrogramer awal atau pemula itu. Jadi memang untuk basic itu harus dikuasai ya, basic dasarnya dan lain sebagainya. Jadi kalau seorang programmer, tentunya kalau dia itu berangkat dari mungkin sudah pernah mengalami ya, jadi proses-proses manufaktur, mungkin permesinan dan lain sebagainya, itu malah hasilnya itu lebih bagus. Jadi dia itu sudah tahu strateginya maudinya seperti apa gitu. Jadi kalau di software sendiri dia itu kan tergantung dari yang menginput seperti itu. Jadi yang melakukan pemrograman, tetapi yang strategi yang kita terapkan itu pure dari programmernya sendiri. Nah, kalau si programmer itu tidak memiliki pengalaman ya dalam suatu proses, tentunya ini agak susah gitu. Jadi cuma mengikuti alur dari programnya saja, belum tentu menghasilkan program yang baik seperti itu. Kalau dikaitkan dengan sekarang dengan adanya AI seperti itu ya. Jadi ya ini yang menjadi suatu tantangan. Akhirnya programmer itu kan bisa tergantikan seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk validasi akhir itu tetap dibutuhkan seorang programmer untuk hasil dari AI itu seperti itu. Terus kemudian apa relevansinya ketika kita mempelajari pemrograman itu secara manual? Kan sudah banyak ya program-program yang jadi secara apalagi kemudian adanya AI itu kan semuanya serba instan, kita bisa praktekkan. Apa relevansinya kemudian kita harus tetap belajar melakukan pemrograman secara manual? Iya, jadi gini,
tetap kan dibutuhkan validasi ya untuk menyatakan bahwa hasil program itu betul seperti itu. Jadi dibutuhkan orang yang memang tahu betul di program tersebut. Makanya di pemrograman manual itu masih dibutuhkan. Jadi kalau tanpa mengetahui itu, tentunya dia itu kan tidak bisa membaca G-code-nya. Hasil katakanlah dari otomatis ya mungkin dibantu dengan AI dan lain sebagainya. Apakah itu benar kan gitu? Tentunya juga ada simulasi ya, disimulasikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau terjadi suatu permasalahan, katakanlah programnya itu di tengah jalan itu error, mandek gitu, tentunya mau tidak mau kan harus motong program itu. Dimotong programnya itu tentunya kan harus bisa membaca G-code-nya. Tidak mungkin AI-nya disuruh motong kan, tidak. Pasti balik lagi ke programmernya atau ke operator CNC-nya seperti itu. Jadi tetap dibutuhkan untuk bisa pemrograman manual gitu. Terus kemudian ketika kita mempelajari pemrograman ini, kemudian apakah ada kompetensi lain yang perlu kita mungkin perlu kita tambahkan untuk menunjang? Ya tentunya ini ya, kalau khususnya di manufaktur untuk pembuatan part-part mesin itu untuk tentunya untuk software lain ya, software lain yang terkait dengan itu tentunya di AD. Jadi di AD itu kan banyak macamnya itu, ada AutoCAD, ada Inventor, ada SolidWorks kan gitu, macam-macam banyak itu. Tentunya outputnya jadi tetap di gambar drafting. Jadi di pemrograman sendiri kan ada namanya NC Data Transfer di situ. Jadi katakanlah membuat produk A gitu kan ya. Di situ dari roughing sampai finish itu membutuhkan tool apa saja yang dimasukkan di situ. Kemudian cara settingnya seperti apa? Cara settingnya itu tentunya membutuhkan gambar. Jadi perlu gambar sket. Gambar sketnya itu didapatkan dari mana? Dari CAD tadi gitu. Jadi memerlukan kompetensi lain untuk sebagai penunjang ya. Karena kita juga tidak bisa berdiri sendiri kan kita membuat program itu. Ya minimal lah CAD, MS Word, Excel itu harus memahami betul. Ya harus bisa karena sewaktu-waktu itu memang sangat dibutuhkan. Seperti yang saya bilang barusan untuk NC Data Transfer itu kan pakai MS Word gitu. Gitu. Tetapi ada suatu CAM lainnya itu bisa langsung output NC Data Transfer ada, namanya itu SolidCAM gitu. Bisa itu. Tapi tetap untuk editnya ya balik lagi ke Word seperti itu. Ya gitu. Terus kemudian peluangnya sendiri untuk para pemrogramer CNC ini seperti apa di dunia industri? Ya, tentunya di industri manufaktur ya. Jadi untuk di manufaktur itu kan banyak itu, contohnya katakanlah membuat mobil, membuat kereta api, mungkin pesawat dan lain sebagainya. Ya, mungkin kapal ya. Juga itu kan dibutuhkan manufaktur. Khususnya untuk pembuatan part-part mesinnya. Itu tentu sudah membutuhkan ini CNC ya, kalau memang dia mereka itu buat banyak seperti itu. Jadi kalau produksi cuman 1, 2 itu ya lebih baik yang non otomatis lah, biar tidak terlalu mengeluarkan kos banyak seperti itu. Jadi memang untuk CNC itu diperuntukkan untuk yang produksi massal gitu. Sejauh ini sinergitas apa yang kemudian terjalin antara pihak kampus sendiri dengan pihak industri? Karena kemudian saya melihat bahwa juga pada dasarnya saling membutuhkan ya, karena kemudian kampus ini yang mengeluarkan teorinya, tapi pada dasarnya kemudian karena kita pada hasil akhirnya menghasilkan sebuah produk, maka kita harus juga bekerja sama dengan industri manufaktur. Maka kemudian sejauh mana sinergitas ini sudah terjadi Bapak untuk saat ini? Iya, jadi ada beberapa kerjasama khususnya di teknik mesin ya, di teknik mesin UMSIDA itu dengan beberapa perusahaan BUMN yang tentunya di situ ada macam-macam ya. Ada manufakturnya, kemudian mungkin ada konversi energinya dan lain sebagainya. Sejauh ini dengan PT Inka, kemudian ada dengan Boma Bisma Indra di Pasuruan itu, terus ada yang di Bandung untuk PTDI ya, Dirgantara Indonesia. Itu di situ ini untuk kerjasamanya itu seluruh PTM
Indonesia. Oke. Jadi bersama-sama bekerjasama dengan PTDI. Jadi untuk peluang mahasiswa kita katakanlah magang di situ itu besar gitu. Sudah kalau sudah ada kerjasamanya gitu ya, kemungkinan juga bisa melamar bekerja di situ. Itu. Kalau memang beri kompetensi yang cukup, ya, maka kemudian dengan mudah. Memang di situ ya kebanyakan ya kelas, kemudian ya juga ada di CNC-nya itu juga banyak itu gitu. Tentunya butuh programmer yang dibutuhkan di sana. Oke, terus kemudian untuk tren kedepannya ini dengan adanya industri 4.0, maka kemudian seperti apa pemrograman CNC ini kedepannya? Tentunya lebih dengan berkembangnya teknologi, program itu tambah lama itu tambah gampang, itu kan tambah mudah. Kalau di awal-awal dulu tentunya banyak inputannya yang perlu diinputkan di situ, katakanlah untuk membuat proses roughing gitu ya. Di situ dibutuhkan ini memasukkan ini. Dengan berkembangnya teknologi itu semuanya itu diringkas. Jadi lebih tinggal kita itu tinggal ngeklik aja seperti itu. Tinggal memasukkan saja. Jadi semakin lama itu semakin memudahkan. Juga itu tadi saingannya dengan AI tadi ya. Itu yang bisa menjadi masalah tersendiri ya jika tidak masuk juga di situ. Akhirnya kita ketinggalan. Gak paham yang mereka hasilkan itu seperti apa. Akhirnya mau tidak mau ya harus mengikuti tren yang ada sekarang gitu. Harus tetap adaptif dengan perubahan yang terjadi di dunia industri ya. Itu. Karena mau tidak mau kan keilmuan juga harus berkembang ya. Maka kemudian mengikuti tren itu juga jadi sebuah kebutuhan. Berarti rekomendasi apa yang kira-kira akan Bapak berikan untuk semuanya? Jadi untuk para mahasiswa kita, untuk para praktisi juga yang kemudian untuk pengembangan program CNC ini ke depannya. Ya, tentunya harus terus belajar, terus adaptif terhadap teknologi seperti itu. Jadi harus selalu update gitu. Kalau dari ini sendiri sih dari buku ajar itu ya tentunya di situ sudah memberikan dasar untuk belajar kan lebih ke level berikutnya, level yang tinggi. Saya rasa di buku itu sudah cukup sebagai dasar dengan berkembangnya teknologi saat ini. Kira-kira nanti Injina mau bikin buku lanjutan mengenai pemrograman CNC ini? Insya Allah. Itu kan kemarin masih dikombinasi ya. Jadi ada pemrograman manual sendiri, kemudian ada tool sendiri, kemudian ada jig and fixture, kemudian ada CAD/CAM gitu. Itu sebenarnya bisa dipisah-pisah. Bisa jadi empat buku seperti itu. Jadi fokus ke pemrograman lebih detail lagi. Itu masih bisa dikembangkan lagi. Kayaknya yang CAD/CAM-nya sudah ada bukunya. Bocoran ini Pak. Bocoran ya sudah ada. Yang jig and fixture itu belum, kemudian yang pemrograman yang ini belum masih gitu. Masih banyak yang bisa di breakdown lagi, dikembangkan lagi seperti itu dengan memasukkan tentunya dengan ini ya update yang terbaru gitu. Sebenarnya untuk membuat sebuah buku itu kan butuh waktu yang lama dari ya kebanyakan hasilnya dari riset, kemudian banyak juga yang dari pengalaman. Kebetulan saya ini kan juga pengalaman praktisi industri. Jadi sebelum 100% jadi dosen itu saya di industri. Jadi itu yang sudah saya tulis. Kebetulan waktu itu saya juga di operator CNC, juga di pemrograman CNC, programmer maksudnya, juga di desainer dan lain sebagainya. Jadi itu saya mencoba menuangkan di buku itu sehingga bisa dipelajari oleh rekan-rekan lainnya. Jadi buku itu tidak cuma sekedar teori, tapi juga kemudian sebuah mahakarya jenengan. Memang sudah ada di industri, yang industri lakukan ya seperti itu gitu. Jadi tidak cuma sekedar teori, tapi kemudian hasil dari pengalaman panjang Bapak. Iya, betul. Di dunia industri itu saya sendiri. Di industri itu 14 tahun. Wah. Di manufaktur. Gitu. Jadi di pembuatan mood dari matras gitu.
Oke. Terima kasih Bapak Sama-sama. untuk ulasan bedah bukunya kali ini. Terima kasih juga buat para pemirsa, ya para sobat pustaka sekalian yang telah menyaksikan acara podcast bedah buku, yaitu bedah buku ajar dari para dosen-dosen kami di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kita akan kembali lagi pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Salam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.